قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan kaum muslimin, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, kali ini kita akan membahas sebuah video di mana ada seorang habib yang mengajak jamaahnya untuk murtad berjamaah. Jadi jamaahnya di mana saja yang menyaksikan video habib ini diajak untuk murtad secara berjamaah. Karena apa? Karena Habib ini mengajak jamaahnya untuk kembali seperti orang-orang kafir jahiliyah. Dulu, kaum kafir jahiliyah, kalau mereka pengen nyembah Tuhan, mereka buat dulu kaum muslimin. Mereka buat replika Tuhan. Mereka buat dari tanah, dari kayu, dari makanan, dari bahan apapun lah kaum muslimin yang menurut mereka ini bisa dibentuk ya menjadi sebuah Tuhan. Kemudian kalau misal mereka membuat Tuhan dari bahan makanan, ya mereka buat dulu kaum muslimin. Buat Tuhan dari kurma, dari roti dan sebagainya. Kemudian kalau sudah jadi, mereka sembah. Ya. Tuhan yang mereka buat dari makanan tadi mereka sembah kaum muslimin. Sampai kemudian berlalu waktu berjalan, kemudian mereka lapar kaum muslimin. Ya. Kalau mereka merasa lapar, kemudian cari makanan nggak ketemu, ya, mereka makan Tuhan yang mereka buat tadi. Yang mereka buat dari kurma, dari roti, itu mereka makan kaum muslimin. Jadi sudah membuat Tuhan, ya bentuk replika dari bahan makanan, setelah dibentuk jadi mereka sembah, ya. Kemudian ketika mereka lapar nggak ada makanan, mereka makan Tuhannya. Dan kisah ini dikisahkan juga oleh seorang sahabat yang mulia, Umar bin Khattab radhiyallahu an, di mana beliau pernah bercerita di hadapan Nabi Muhammad SAW tentang beliau sendiri ketika masa jahiliyah kaum muslimin. Ketika beliau belum masuk kepada agama Islam. Beliau pernah bercerita kepada Nabi Muhammad SAW. Kata beliau, dahulu, ya, sebelum aku mengenal Islam, aku pernah membuat patung, membuat berhala dari makanan. Ya. Kemudian ketika aku merasa lapar dan tidak menemui makanan, ya karena rasa lapar yang sangat-sangat ya, di perutnya beliau, maka beliau mengatakan aku terpaksa memakan berhala tersebut. Ya, jadi beliau makan dari mulai bentuk kepalanya, ya, jadi kepalanya dipotel dimakan. Kemudian tangannya dipotel dimakan, kemudian kakinya, sampai kemudian patung Tuhan itu tidak berbentuk lagi, ya, nggak tersisa lagi, habis dimakan. Ya, kemudian Rasulullah SAW ketika mendengar cerita dari sahabat Umar bin Khattab ini, beliau tertawa. Rasulullah SAW tertawa kaum muslimin. Dan sekarang ada lagi Habib yang mereka kan mengaku sebagai cucu Nabi Muhammad SAW, mengaku sebagai zuriat Nabi Muhammad SAW, mengaku orang yang manhajnya ahlu sunnah wal jamaah, tapi mengajak umat Islam, terkhusus jamaahnya, untuk kembali ke masa jahiliyah seperti yang dialami oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Jadi Habib ini membolehkan, bahkan menganjurkan bagi siapa saja yang jauh dari kuburan-kuburan keramat, ya, atau jauh dari orang yang dianggap berkah, ya, kemudian orang tersebut nggak punya modal untuk mendatangi, maka Habib tersebut membolehkan untuk membuat kuburan palsunya kaum muslimin. Boleh membuat replika kuburannya, atau mungkin boleh membuat patung dari orang yang dianggap keramat tersebut. Ya, mungkin Habib Umar bin Hafiz, mungkin ada siapa lagi yang masih hidup yang mereka sebut sebagai wali, ya. Jadi boleh membuat
kuburan keramat palsu, boleh membuat patung palsu untuk ngalap barokah. Ya. Jadi boleh membuat kuburan palsu, mungkin bisa dibuat di dalam rumahnya, di pekarangan rumahnya, atau di tempat yang menurut mereka strategis. Ya. Kemudian setelah kuburan keramat tersebut jadi, nanti boleh diziarahi, boleh ngalap barokah di sana, boleh tabaruk di sana, boleh istighosah di sana, boleh tawasul di sana. Ya mungkin sama juga ketika membuat patung, misal patung tiruan, ini patungnya Habib Umar bin Hafiz. Nanti boleh mungkin untuk ngalap barokah dari patung replika Habib Umar bin Hafiz itu kaum muslimin. Ya. Jadi ini kan persis kejadian yang dikisahkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya, sama persis kaum muslimin. Dan yang seperti ini juga nggak ada bedanya dengan orang kafir sekarang kaum muslimin. Nggak ada bedanya. Orang kafir sekarang ini juga sama. Membuat patung sendiri, kemudian dicat sendiri, kemudian diletakkan di tempat yang mereka anggap tempat itu pas, bagus, strategis, layak, ya, kemudian mereka letakkan di sana, kemudian mereka sembah sendiri. Jadi kelakuan Habib ini juga persis kelakuan bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam yang tukang buat berhala kaum muslimin, ya. Coba kaum muslimin kita simak langsung video dari Habib ini yang membolehkan bahkan menganjurkan jamaahnya kaum kuburiyun untuk membuat kuburan palsu kemudian untuk disembah-sembah kaum muslimin, ya. Kita simak videonya. Maka kita bisa ziarah kepada beliau seperti dikatakan oleh para awliya as-salihin di kalam Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. Bahkan para ulama, para salihin yang tidak memungkinkan fisiknya atau waktunya untuk ziarah ke makam awliya yang di luar kota, di luar pulau, di luar negeri, beliau ya ja'alahu syakhs, sesuatu seperti dibikin seperti gubah gitu. Seperti kalau di Indonesia ini tapak tilas. Kita temukan tapak tilas Sunan Ampel, bahkan di Kabupaten Probolinggo ini ada tapak tilas Sunan Ampel, padahal kuburannya di Surabaya. Tapak tilasnya di sini dibuat seperti makam gitu, ya. Yang penting tidak ada penipuan. Bukan ini makam Sunan Ampel, lah. Tapak tilasnya mau dibuat seperti makam, dibuat seperti gubah, seperti Sayyid Abi Abdul Qadir Ba'bud dengan kota Tarim, kampung Tarimnya, dia buat kuburannya Habib Abdul Haddad, persis seperti Habib Abdul Haddad. Maka itu dilakukan oleh Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas, oleh para awliya as-salihin, dikutip oleh kalam Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, dan saya membacanya itu. Beliau membikinkan seperti itu dan dihadirkan ruh almarhum di tempat itu. Diziarahi, udah. Seperti ziarah di depannya, persis. Baca Assalamualaikum ya sada, baca Assalamualaikum ya ahlul kubur, baca ayat kursi, baca yasin, tahlil persis seperti di depan kubur. Nah, itu bisa diamalkan. Anda ingin ziarah Habib Muhammad bin Salim bin Hafid, Anda buat seperti itu. Yang penting jangan ini Anda anggap sunnah. Nah, ini amal awliya salihin dan tidak ada larangan. Arwahus salihin, arwahul awliya itu tayyar. Beliau itu keliling di dunia ini, nggak ada batas. Nah, ketika kita hadirkan roh mereka, mereka hadir. Ketika mereka hadir, kita ziarah. Dan ini yang dilakukan oleh ulama kita, ahli sunnah wal jamaah. Jika ada yang tidak setuju dengan hal ini, silahkan. Banyak mereka ziarah kubur aulia aja mereka nggak setuju, apalagi yang semacam ini. Yang jelas ada kuburannya itu dibid'ahkan, disyirikkan, apalagi yang semacam ini. Kita nggak bicara sama mereka, kita bicara sama saudara kita yang seakidah dengan kita, ahli sunnah wal jamaah. Na'udzubillah min dzalika muslimin. Ini jelas-jelas Habib ini mengajak jamaahnya untuk murtad kaum muslimin, ya, kembali kepada kelakuan orang-orang kafir jahiliyah. Tapi kok berani-beraninya mengatakan yang seperti itu adalah amalan para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Ya Allah. Kalau amalan ulama Syiah ya mungkin kaum muslimin, ya.
Syiah kuburiyun. Ya. Kalau para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ya mana ada yang mereka membuat kuburan palsu? Nggak ada kaum muslimin, nggak ada ya. Katakanlah 2 tokoh pendiri ormas Islam di Indonesia kaum muslimin. Ya, ormas Muhammadiyah, ormas NU. Ya. Mana ada mereka membuat kuburan palsu untuk ngalap barokah? Nggak ada. Nggak ada. Ya. Seandainya ada, dan kemudian mereka membolehkan untuk membuat kuburan palsu, harusnya kuburan Nabi Muhammad SAW, kemudian kuburan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, itu yang lebih utama untuk dibuat. Karena jelas, nggak ada yang kemuliaannya melebihi kemuliaan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Nggak ada. Ya. Mau Habib siapa coba? Ya. Mau Abdullah Al-Haddad lah, mau Habib Umar Hafiz lah, mau Habib apa lagi lah. Ya. Habib-habib mereka itulah, Habib-habib dobol itu. Ya. Nggak ada. Ya. Jadi seandainya dibolehkan membuat kuburan palsu, kemudian untuk ngalap barokah, dan kalau memang itu bisa, ya, yang seperti itu bisa untuk mengalap barokah, harusnya kuburan Nabi, kuburan sahabat itu yang lebih utama untuk dibuat. Ya, tapi para ulama nggak ada. Imam Bukhari jauh dari Mekah, jauh dari Madinah, tapi nggak ada sejarahnya beliau membangun kuburan Nabi di tempat tinggal beliau, kemudian untuk diziarahi, untuk ngalap barokah di sana. Nggak ada kaum muslimin. Ya. Dan memang di Indonesia sendiri kaum muslimin ini banyak kuburan-kuburan palsu, kemudian dijadikan tempat untuk ngalap barokah. Yang seperti disebutkan sama Habib ini tadi kaum muslimin. Banyak petilasan dianggap sebagai kuburan, dibentuk sebagai kuburan, dijadikan tempat untuk ngalap barokah. Ya. Dan jelas ya, orang-orang yang manhajnya Ahlussunnah wal Jamaah yang sejati, nggak ada yang ngalap barokah di kuburan, nggak ada. Kalau orang Syiah, iya, ya banyak orang Syiah itu ngalap barokah di kuburan. Kuburan dibangun megah-megah, pas datang ke kuburan merangkak, na'udzubillah min dzalik. Tapi Habib ini licik juga kaum muslimin ya, main playing victim dia. Ya. Kata dia, ajaran membuat kuburan palsu ini untuk orang-orang yang sefaham dengan Habib itu saja kaum muslimin. Ya, kalau yang nggak sefaham, itu nggak perlu diperhatikan katanya. Jangankan yang seperti itu. Ya, ziarah kubur saja dianggap syirik. Ya. Ini jelas nyinggung-nyinggung orang-orang salafi kaum muslimin. Orang-orang yang anti dengan yang namanya ngalap barokah di kuburan. Ya, karena salafi yang paling banyak meluruskan kesalahan-kesalahan kaum muslimin ketika ziarah kubur. Ya. Mereka yang paling banyak memperingatkan kaum muslimin, jangan ngalap barokah di kuburan, jangan minta-minta di kuburan, jangan membangun kuburan. Cuma salafi yang mengajak kaum muslimin untuk ziarah kubur sesuai sunnah. Mau kuburan siapa saja, ya berziarah sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Padahal kalau ziarah yang sesuai dengan sunnah, nggak syirik kaum muslimin. Namanya sunnah. Ya, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jelas berpahala. Kalau ziarahnya sesuai tuntunan, itu berpahala. Tapi kalau tidak sesuai tuntunan, katanya ziarah kubur, tapi malah iktikaf di kuburan, minta-minta di kuburan, itu syirik. Ya. Jadi Habib ini ya jelas-jelas ngajak jamaahnya untuk murtad kaum muslimin, untuk kembali kepada kebiasaan orang-orang kafir jahiliyah. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Mudah-mudahan para muhibbin banyak yang menyadari bahwa ajaran Habib ini sesat dan menyesatkan kaum muslimin. Ya. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.